menurut versi saya tiga-tiganya tidak akan juara, termasuk Bali United yang tahun lalu juara back to back. Persib ini gara-gara Umuh Mokhtar turun gunung nih. Nah, waktu tahun 2014 ini ada cerita. Yang saya khawatirkan di tengah jalan ini kempes bannya PSIS Semarang karena tidak punya uang untuk mendanai. Harus diakui PSIS kemarin bisa establish atau bisa stabil di lapangan karena masih Arema dan Persija yang mau juara secara non teknis. Karena mereka hanya mampu di peringkat 9 klasemen liganya gitu kan. Nah, bagaimana tahun ini bisa jadi kutukan juara Piala Presiden membuat Arema di minggu pertama itu yang untung besar itu justru bandar judi nih. Kenapa? Karena Bravo, Cocomeo Channel. Saya Erwiantoro masih setia di Cafe Gilbol bersama Akmal Marhali yang masih doyan mengkritisi sepak bola nasional. Hari ini saya ingin bertanya kepada Akmal nih, mumpung masih edisi minggu pertama. Cocomeo Channel nih sepertinya kayak lagunya Rinto itu loh, ya kan? Benci tapi rindu gitu lah. Silakan benci tapi silakan juga tengok-tengok lah sama kita, bahwa kita itu sebetulnya santai tapi serius, ya kan gitu. Kali ini temanya pasti semua akan menunggu prediksi siapa calon juara sama 6 besar yang mendekati degradasi. Ya, jadi gini ini cerita, nggak usah benci. Sekarang sementara cinta dulu nih, rindu. Zaman saya sama Akmal masih nulis nih di koran masing-masing, itu pasti kita dikasih pekerjaan oleh redaktur-redaktur kita. Satu, tolong dikupas, analisis, prediksi siapa juara, siapa degradasi. Dan itu masih terjadi di seluruh dunia, di koran-koran dari negara yang korannya masih beredar, terbit. Sekarang ini karena di Indonesia ini korannya banyak yang sudah nggak terbit. Terus saya sama Akmal itu sudah veteran, jadi cuma bisa di podcast. Menurut Akmal, siapa sih yang pantas jadi calon juara musim ini? Oke, kalau kita lihat pekan pertama ini kan peringkat 1 Madura United, peringkat 2 Borneo FC, peringkat 3 Persita. Menurut versi saya tiga-tiganya tidak akan juara, termasuk Bali United yang tahun lalu juara back to back. 2019 juara, kemarin juara. Tidak akan mempertahankan gelar. Menurut versi saya akan hadir juara baru di Liga 1 musim ini gitu kan. Kalau bicara juara dari 2017 juaranya Bayangkara FC, 2018 Persija. Kemudian 2019 dan 2021 Bali United. Artinya bukan dari tiga ini yang sudah pernah juara. Juara akan hadir juara baru di Liga 1. Dan saya melihatnya segitiga biru yang punya potensi menjadi juara musim ini gitu kan. Biru Barat, Biru Tengah, Biru Timur. Berarti Arema, PSIS Semarang sama Persib Bandung. Betul. Waduh gitu. Ini prediksi. Benar, Ada alasan yang ingin saya utarakan. Yang pertama, Persib Bandung ini sebenarnya timnya tidak banyak berubah gitu kan. Mereka komposisi pemainnya pun sekarang praktis tinggal tambah sulam menambah kekuatan dengan pelatih Robert Rene Albert. Kemudian juga ditambah sulam pemain-pemain yang dianggap potensial untuk menambah kekuatan. Musim lalu sebenarnya Persib itu punya potensi buat juara gitu menurut saya. Andaikan kemudian kompetisinya home bisa jadi dia jadi juara karena di awal ketika sebelum dihentikan pandemi nomor 1 Persib waktu itu kan. Nah, tapi karena kemudian disentralisasi pertandingan dan putaran terakhir itu semua digelar di Bali sehingga kemudian Bali yang punya potensi untuk jadi juara ketika itu berubah. Nah, Persib potensial nomor 1 juara karena
materi pemainnya bagus-bagus, Pelatihnya juga pernah jadi juara bersama Arema, dan kesempatan terakhir buat Persib jadi juara, gitu kan? Dalam tanda kutip ya, Persib juga harus berhitung soal non teknis. Soal non teknis Persib ini, menurut saya beda lagi nih. Gara-gara Umuh Mokhtar turun gunung nih. Waktu tahun 2014 ini ada cerita di balik itu, gitu ya. Waktu Persib juara itu karena ada Umuh, kan gitu. Nah ini menurut Akmal gimana nih gitu? Ya, ini yang menarik kan, sepak bola kita sangat tergantung siapa di balik layar. Kadang-kadang seperti itu. Betul. Siapa yang punya kepentingan. Kadang-kadang seperti itu juga gitu kan. Kadang-kadang dibikin arisan juga. Itu kan non teknis yang harus diantisipasi. Kalau saya melihatnya secara teknis dulu gitu kan. Secara teknis Persib punya potensi untuk setidaknya lebih baik dari musim kemarin. Kalau musim lalu peringkat 2, besok Persib ada potensi jadi peringkat 1. Artinya kalau gagal juga ya selesai nasib Robert Rene Albert di Persib Bandung. Yang kedua, saya ngelihat potensial sebenarnya PSIS Semarang dengan mendatangkan sejumlah pemain bintang kan. Marukawa ditarik ke PSIS Semarang. Terus striker Arema, Portes ditarik ke PSIS Semarang. Bek Ali Sesai dari Persebaya ditarik ke PSIS Semarang. Sempat menjanjikan, tapi kemudian dalam persiapan ada masalah di internal ketika Ebes Anto, komisaris mengundurkan diri, begitu juga Farhan, manajer mengundurkan diri. Artinya ada pecah kongsi antara Ebes Anto dengan Yoyo Sukawi. Yang saya khawatirkan di tengah jalan ini kempes bannya PSIS Semarang karena tidak punya uang untuk mendanai. Harus diakui PSIS kemarin bisa establish atau bisa stabil di lapangan karena faktor Ebes yang banyak mendanai PSIS Semarang. Nah, kita nggak tahu apakah kemudian Ebes mundur ada pendana baru di PSIS Semarang yang membuat keuangan stabil, karena faktor keuangan juga akan sangat menentukan jalannya tim ini untuk bisa jadi juara. Dan ini yang menjadi berat di PSIS Semarang gitu kan. Yang ketiga, potensi juara itu Biru Timur, Arema gitu. Arema musim lalu juga tampil cukup bagus, dan musim ini mereka melakukan sejumlah perubahan sedikit dengan melepas Fortes, kemudian mengganti dengan Abel Kamara. Berharap akan ada perubahan di sektor permainan, ditambah dengan masuknya sejumlah pemain-pemain yang dianggap punya aura juara. Evan Dimas misalnya, kemudian juga ada Adam Alis yang masuk untuk menjadi juara. Cuma problemnya di Arema adalah Arema ini juara Piala Presiden 2022 kemarin dengan mengalahkan Borneo FC 1-0 lewat agregat 1-0 setelah bermain 1-0, menang 1-0 di Stadion Kanjuruhan Malang, kemudian seri 0-0 di Borneo FC. Sejarahnya juara Piala Presiden itu jarang yang kemudian jadi juara Liga gitu. Hanya Persija Jakarta 2018 yang mampu melakukannya. Selebihnya Persib juara Piala Presiden 2016 tapi gagal di Indonesian Soccer Championship, hanya berada di peringkat 5. Kemudian Arema ketika juara 2017 dan 2019 mereka hanya mampu di peringkat 9 klasemen liganya gitu kan. Nah, bagaimana tahun ini bisa jadi kutukan juara Piala Presiden membuat Arema tidak bisa jadi juara gitu kan untuk pertandingan atau untuk Liga 1 2022-2023. Jadi yang paling menonjol saat ini peluang untuk juara adalah Persib, menurut versi saya gitu. Sementara tim-tim lain seperti Borneo FC, kemudian Bayangkara FC, Persebaya Surabaya, dan ya juga misalnya Madura United, ini akan hanya menjadi kuda hitam yang akan menentukan tim yang akan juara, termasuk Bali United gitu. Kenapa Bali United menurut saya sulit untuk menjadi juara? Yang pertama, kalau bicara statistik saat ini, Bali United adalah tim tertua. Komposisi pemainnya di Liga 1 saat ini dengan usia 28,85 tahun. Di bawahnya ada Madura dengan 28,3 tahun, kemudian PSS Sleman 27,67 tahun, dan ada juga Rans 27 tahun rata-rata pemainnya. Nah, Persebaya juga yang kemarin bikin kejutan dengan gaya bermain Aji Santoso, ini juga agak berat karena Persebaya saat ini berada di posisi pemain dengan rata-rata umur termuda dengan 22,84 tahun. Kemudian Persija juga dengan Thomas Donya saat ini berada di peringkat 2, pemain termuda rata-rata usianya dengan 23,72 tahun. Artinya
Persebaya, Persija ini punya potensi untuk bikin kejutan, tapi untuk jadi juara agak sangat berat. Kalau versi saya nih kan boleh nih versi Secome Channel nih punya 2 versi nih. Ada Akmal Marhali, ada Mbak Coco nih. Percaya nggak penting, ya kan? Kalau Akmal selalu pakai versi database materi pemain. Kalau saya itu selalu pakai versi yang di luar ekspektasi orang. Satu, yang kedua yang memang tidak diperhitungkan. Ambil contoh gini, kemarin ini di minggu pertama itu yang untung besar itu justru Bandar Judi nih. Kenapa? Karena dia dapat hasil pertandingan ini sesuai Bandar Judi nih. Itu justru yang kemarin diprediksi menang, seri dan kalah. Jadi yang seri dan kalah itu justru juga menang gitu loh. Dari versi rumah judi nih sama Bandar Judi. Yang kedua, yang sampai hari ini baru gosip, ya kan? Baru gosip, tapi mendekatin planning yang sedang digarap. Itu kalau tadi 3 biru, itu 1 birunya ini menurut saya itu Arema FC sama Persija. Kenapa? Karena dua-duanya sekarang lagi glamor. Nirwan Bakri lagi turun gunung, ya kan? Tujuannya untuk apa? Perlu diingat di Secome Channel, Persija Jakarta itu bukan milik pemerintah DKI, bukan milik Ferry Paulus, bukan milik siapapun, milik Nirwan Bakri. Nah, mereka 3 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu sudah ingin mengikuti jejak Bali United masuk ke bursa saham, IPO nih. Nah, dari investigasi saya itu ada klub yang mau membangun, sedang ancang-ancang masuk ke IPO. Salah satu yang menurut versi klubnya masing-masing, kalau dia juara, itu nilai sahamnya di bursa saham itu melejit. Itu yang sekarang lagi didengungkan itu adalah Arema FC dan Persija. Itu versi saya. Yang juara itu yang mau membangun dan masuk ke bursa saham, menjual sahamnya, masuk ke IPO seperti Bali United. Itu versi saya nih. Nah, versi non teknisnya lagi itu ya, versi non teknis itu bisa diketahui sekarang ini itu juga menurut saya masih Arema dan Persija yang mau juara secara non teknis. Karena berbarengan, pertama ada sejarah yang diriset saya nih sejak tahun 2010. Itu juara kompetisi itu motifnya, alasannya, alibinya adalah membeli pemain bagus-bagus sama membeli pelatih bagus dengan bayaran yang bagus-bagus. Itu untuk mempengaruhi alibi. Tapi secara non teknis mereka sebetulnya seperti itu. Satu. Yang kedua, sejak 2010 sampai hari ini, siapa tim yang lebih banyak menang melakukan pertandingan di away, dialah yang juara. Nah, itu selalu terjadi di sejak 2010. Jadi tim yang lebih banyak melakukan, kalau di kandang udah pasti menang, paling jelek seri. Tapi ketika dia melakukan away, bertandang ke 17 klub, coba nanti diperhatikan, kalau dia menang banyak pasti juara. Dan itu sejak 2010 bisa diriset. Itu tidak bohong. Kira-kira kayak gitu, Pak. Ya, jadi ada 3 biru yang potensi juara plus dari Mbak Coco tambahan 1 Persija Jakarta.
Kalau bicara degradasi, kemarin kita sudah membahasnya. Salah satunya adalah apakah ada tim promosi yang akan degradasi seperti sejarah-sejarah sebelumnya. Ada potensi Rans, Nusantara misalnya, Dewa United bisa berpotensi ikut jejak sebelumnya, tim promosi degradasi. Ada juga tim-tim yang sudah ada yang potensi untuk terdegradasi seperti Barito Putra, kemudian juga Persita Tangerang kemarin kita bahas, termasuk Persik Kediri, dan juga Persikabo, PSS Sleman. Di antara itu kemungkinan ada yang akan terdegradasi. Tapi bicara juara dan degradasi, ini versi saya dan versi Mbak Coco. Anda juga pastinya punya versi masing-masing. Silakan memprediksi sesuai dengan analisa dan keyakinan masing-masing, serta nomor handphone dan merek handphone masing-masing. Itu ternyata nih tim-tim yang kita prediksi untuk masuk ke jurang degradasi, ternyata di minggu pertama mereka mendengar dan antusias melihat Cocomeo Channel. Analisisnya terbukti nih Mal. Mereka fight. Rans Nusantara yang kita prediksi mau degradasi, salah satu dari tim promosi, fight dengan PSIS Semarang. Bahkan kalau penaltinya dianulir, ya kan, Rans menang. Dewa United yang digadang-gadang juga ikut degradasi, menang. Terus Persita ya kan, menang 2-0. Hal yang seperti itu terjadi. Jadi Cocomeo Channel itu walaupun serius tapi santai dan lebih banyak benernya. Faktanya mereka mendengar Cocomeo Channel dan membuktikan bahwa mereka bukan tim ecek-ecek. Begitu Mal. Betul. Jadi jadikan prediksi ini sebagai motivasi. Adios Cocomeo Channel.